see dead people. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film horor terlaku di dunia sekarang. It's a shark. It's like 25 meters. It's a megalodon. Di daftar ini kita akan melihat film-film yang mendatangkan ketakutan dan uang yang banyak. Sementara kami sebagian besar mendasarkan daftar kami pada statistik uang tunai yang dingin, kami akan mengecualikan film animasi dan sequel langsung yang mungkin telah menunggangi kesuksesan film sebelumnya, tapi kami juga memasukkan franchise. Beritahu dari mana film ini yang akan kamu nonton untuk Halloween nanti. Nomor 10, The Mummy. $415.933.406. Connell, sit down. We could use another player. I only gamble with my life, never my money. Jika ada satu hal yang dikenal universal, itu adalah film monster. Sementara zaman keemasan dimulai kembali pada awal 1930-an, pada akhir 90-an mereka terjun kembali ke dunia monster klasik. Dengan pemeran penuh bintang, tentu saja dengan adanya Brendan Fraser, skrip yang baik, tampilan klasik, dan action yang keren, ada banyak hal yang disukai. Selain itu, film ini tidak pernah melupakan akar horornya, yang pertama kali dibuat oleh Boris Karloff yang hebat. Dengan serangga pemakan daging, mumi yang mengamuk yang terbuat dari bahan bakar mimpi buruk, dan kuil-kuil berpasir yang runtuh, kombinasi untuk membuat film horor yang baik. Sayangnya sequel mereka tidak seberhasil pertamanya. Nomor 9, The Exorcist. $441.306.145. Well, then let's introduce ourselves. I'm Damien Karras. And I'm the devil. Now kindly undo these straps. Mengatakan bahwa The Exorcist adalah film berhasil saat dirilis adalah pernyataan yang cukup meremehkan. Gak banyak film kerasukan setan yang menarik banyak orang seperti sebanyak film ini. I love to talk film, discuss, to critique. You want to see a film with me? Penonton berbondong-bondong untuk melihat film ini. Itu pun kalau mereka kuat menontonnya. It burns. Oh, it burns. Sampai hari ini, The Exorcist tetap menjadi salah satu film paling menakutkan yang pernah dibuat. Dan salah satu yang paling menguntungkan. Jumlah penonton itu sama saja seperti uang, dan uang. Film tertua di daftar kami, penting untuk menunjukkan bahwa harga tiket bioskop jauh lebih rendah di awal 70-an. Jumlah tiket yang terjual hampir $500 miliar di seluruh dunia, dan itu benar-benar mengesankan. My idea of heaven is a solid white nightclub with me as a headliner for all eternity, and they love me. Nomor 8, Jaws. $470.653.000. You're gonna need a bigger boat. Pada tahun 1975, ketika horor modern mulai dianggap sebagai genre dan bentuk seni yang sah, sutradara yang saat itu kurang dikenal bernama Steven Spielberg benar-benar mengejutkan dunia. Jaws membantu meluncurkan apa yang kita kenal sebagai blockbuster musim panas, mengubah model bisnis Hollywood dan rilis film selamanya. Untuk suatu periode, itu bukan hanya film menakutkan dengan pendapatan horor tertinggi, tapi juga film dengan pendapatan tertinggi secara keseluruhan. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Seperti The Exorcist, Jaws tetap menakutkan dan ikonik. Dan sejujurnya, siapa yang gak pernah berenang di sekitar kolam, danau, atau tepi laut sambil mendengungkan lagu ini? Dadam, 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 dadam. Nomor 7, Godzilla. $529.076.069. Let them fight. Film ke-30 dari franchise klasik ini dan yang pertama dari Monsterverse yang dibuat oleh Legendary, Godzilla kembali dengan cara yang besar. Sementara seri ini telah bergerak lebih ke arah genre action akhir-akhir ini, monster radioaktifnya Toho sangat kaya dengan warisan horor.
Diluncurkan pada pertengahan 50-an, di mana fitur makhluk raksasa sangat populer, didukung oleh kekhawatiran atom, nuklir, dan radioaktif, Godzilla mewujudkan ketakutan Jepang akan bencana nuklir. Sementara bagian lain dunia hanya bisa membayangkan kehancuran nuklir, Jepang tahu langsung kehancurannya. Seiring berjalannya waktu, Godzilla telah beralih dari penjahat menjadi pahlawan dan kisah peringatan dalam bentuk raksasa. Dan jika kembalinya box office dari film 2014 membuktikan sesuatu, itu karena dia masih terkenal sampai sekarang juga. Nomor 6, Meg. 530.243.742 dolar. Ini bukan seperti Jaws, ini The Meg. Ya, kami ngerti, nggak bakal ada makhluk laut yang bisa ngalahin Jaws. Tapi gimana kalau Jaws-nya diperbesar? Kamu mungkin bertanya, emang ini film horor ya? Kami nggak membuat klasifikasi, kita cuma melihat apa yang kita lihat. Coba deh pikir-pikir, emang kalian mau dimakan sama hiu sebesar ini? Oh yeah, jellyfish! Lumayan mengerikan kan dimakan sama hiu sebesar itu? Tetap aja hiu itu seram, meskipun disalahpahami di dalam kehidupan nyata. Jadi hiu dinosaurus ini memang menjadi film horor dan juga menghasilkan uang yang sangat banyak, bahkan melebihi Jaws. The Megalodon was the largest shark that ever existed. It feared nothing. Nomor 5, World War Z. 540.7.876 dolar. Sure you want to do this? Of course I'm not. Let's go. Jika ada satu genre horor yang mendominasi awal 2010-an, itu adalah zombie. Kamu pasti selalu melihat pemukul baseball dipenuhi dengan paku untuk membunuh para zombie yang berkeliaran. Memang sementara sebagian besar cerita zombie berpusat pada satu tempat atau negara, adaptasi novel laris Max Brooks ini membawa banyak hal ke tingkat global. You're letting people in. Every human being we save is one less zombie to fight. Dengan aktor bintang seperti Brad Pitt, film ini dipersiapkan untuk sukses. Dan itu nggak mengecewakan. Dengan beberapa zombie tercepat di genre horor, film ini melesat menuju kesuksesan box office dan layak. Nomor 4, I Am Legend. 585.349.010 dolar. Berdasarkan novel oleh legenda horor Richard Matheson dan sebelumnya diadaptasi sebagai The Last Man on Earth dan The Omega Man, horor thriller pasca apokaliptik pertengahan ini terbukti menjadi legenda box office. Seorang ahli virologi kebal terhadap penyakit yang membuat semua orang menjadi zombie, dan dia pun ingin menemukan obatnya. Sebagai pendahulu dari kegilaan zombie yang akan datang, karakter Will Smith sangat terisolasi, diburu, dan berpacu dengan waktu untuk membantu orang yang selamat, itu pun kalau ada, dari virus yang bermutasi. If there's anybody out there, anybody, please, you are not alone. Pada tahun 2021, kami cukup yakin kalau kita udah muak sama virus yang gak terkendali, ya nggak? Look, I can save you. I can help you. You are sick, and I can help you. I can fix this. Nomor 3, War of the Worlds. 603.873.119 dolar. Ketika Orson Welles menyiarkan kisah invasi alien H.G. Wells melalui gelombang radio pada tahun 1938, orang-orang benar-benar ketakutan. Banyak orang percaya bahwa bumi sedang diserang oleh alien. Tapi jujur aja, nggak ada yang siap untuk drama semacam itu di saat itu. Dan jika kita benar-benar berpikir bahwa alien ini berkeliling membunuh semua orang, kita mungkin akan panik juga. War of the World milik Steven Spielberg menakutkan dengan cara yang berbeda. Dibuat selama waktu yang sangat nggak pasti, Spielberg menemukan jalan tengah yang menghantui antara fiksi ilmiah dan horor dunia nyata. Film horor alien terlaris yang pernah ada, War of the World membuktikan masih banyak kehidupan yang tersisa dalam cerita lama ini. Nomor 2, The Sixth Sense.
$672.806.292. Film horor terlaris abad ke-20, kisah hantu M. Night Shyamalan telah mendapatkan tempatnya di legenda horor terhebat dunia. Did you ever talk to your mom about how things are with Tommy? I don't tell her things. Why not? Because she doesn't look at me like everybody else, and I don't want her to. I don't want her to know Know what? that I'm a freak. Cerita aslinya menampilkan penampilan luar biasa dari Bruce Willis, Toni Collette, dan Haley Joel Osment. Belum lagi plot twist terkenal yang gak terlihat oleh siapapun. Walking around like regular people. They don't see each other. They only see what they want to see. They don't know they're dead. Sentuhan cerdik itu adalah salah satu alasan mengapa penonton terus datang kembali. Dalam dunia horror slasher, meskipun emang seru banget, The Sixth Sense memperlakukan penonton film dengan teror halus yang jadul. Sudah 20 tahun lebih, film ini sama mengerikannya dengan hari itu saat dirilis, yaitu tahun 2000. Oh, you're scaring me. They scare me too sometimes. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. It. $700.381.748. Hiya, Georgie. Pernah dengar penulis bernama Stephen King? Tentu saja sudah. Semua dunia sudah mengenalnya. Cerita Stephen King yang baru mencapai klimaks pada tahun 2017 dengan adaptasi fitur dari novel kolosal 1986-nya, It. Beep, beep, Richie. Film pertama saja menghasilkan hampir $1 miliar di seluruh dunia. Dan hampir sebanyak itu juga ketika sequelnya diluncurkan di tahun 2019. 27 years, I dreamt of you. I craved you. Oh, I missed you. Pada saat itu, banyak orang mempelajari apa yang telah diketahui semua pembaca selama bertahun-tahun. Kisah-kisah Stephen King benar-benar epic, terutama ketika berada di tangan orang-orang yang memahami materinya. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.